Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengawali perenungan firman Tuhan hari ini dengan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Baik itu yang kami lakukan secara pribadi di rumah kami masing-masing, dan saat ini melalui firman yang akan kami terima bersama dengan sarana virtual, kiranya Tuhan menolong supaya sungguh firman ini menjadi sumber kekuatan, bahkan penghiburan untuk setiap keadaan kehidupan kami. Tuhan yang berfirman, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini bertema sudut pandang yang benar. Di tangan saya sudah ada sebuah hasil karya yang saya punya, pemberian dari seseorang. Nah, karya ini kalau Bapak Ibu perhatikan ya, ini sebuah kerajinan tangan yang bernama nama umumnya cross stitch ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kristik ya. Jadi ini sebuah hasil karya kristik yang saya punya di rumah, atau cross stitch. Jadi kerajinan ini membutuhkan ketelitian yang luar biasa dan kesabaran ya, karena bikinnya harus membuat simpul-simpul silang gitu pada kain. Nah, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, gambar apa ini? Bisa melihat ya, gambar apa yang terdapat di kain, selembar kain ini? Bisa menduga? Bisa ya, dari bentuknya kira-kira terbayang ya gambar apa di situ. Tapi ini bagus nggak? Enggak, kenapa? Karena jahitannya berantakan. Terus kalau dilihat dari dekat, ya berantakan sekali. Nggak ada yang bisa dilihat gitu ya. Kalau dipajang dengan bentuk seperti ini, kira-kira apakah akan membuat orang terkesan? Tentu tidak gitu ya. Nah, kenapa bisa begini? Karena terbalik. Yang betul, nah kalau begini gambarnya lebih jelas ya. Jadi bahkan ada tulisan yang bisa dibaca. Ini tulisan bahasa Inggris yang tulisannya yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia, firman-Mu pelita bagi kakiku gitu ya. Di sini ada gambar sebuah kitab yang terbuka, ada lilin yang menyala di atas sebuah meja yang ditaplaki dengan sangat cantik. Nah, jadi masalahnya bukan pada barangnya, tetapi dari mana kita melihat. Kita bisa melihat bagian belakangnya yang penuh dengan jahitan dan simpul-simpul ya, yang ruwet, yang tidak beraturan, atau kita bisa melihat sudut pandang yang benar di bagian depan gitu ya, sehingga kita bisa melihat keindahan dari hasil karya ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu yang seringkali kita lakukan dengan pikiran kita. Tanpa sadar, ketika kita bersungut-sungut akan banyak hal yang terjadi di sekitar kita, bisa jadi kesalahannya bukan pada sesuatu yang kita lihat. Entah itu orang, entah itu peristiwa, entah itu barang. Bisa jadi kesalahannya ada dalam cara pandang kita. Ternyata kita melihatnya dari sudut pandang yang keliru. Nah, firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang benar, sehingga itu menjadi sumber kekuatan buat kita. Saya akan bacakan sekali lagi Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil,
semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, dengan kita punya sudut pandang yang benar terhadap banyak hal di sekitar kita, kita bukan hanya bisa melihat keindahan barang itu atau sesuatu hal itu, tetapi kita juga dimampukan untuk bersyukur. Misalnya, ketika kita punya anggota keluarga yang bisa dikatakan cerewet gitu ya, kalau kita mau pergi misalnya, bolak-balik ditanya, dompetnya sudah dibawa belum? Kalau yang naik motor bawa jas hujan atau tidak? Jangan lupa pakai masker. Ya, kalau mau pergi selalu ya pendahuluannya panjang. Kita bisa melihat itu sebagai hal yang menyebalkan. Cerewet, banyak omong. Tetapi kita juga bisa melihat dari sudut pandang yang benar. Misalnya, mungkin itu adalah bentuk orang di sekitar kita mengasihi kita. Dia mau mengingatkan supaya kita tidak mengalami kesulitan, kita tidak kehujanan dan yang lain sebagainya. Ya, sesuatu yang menyebalkan karena kita melihatnya sebagai bentuk kecerewetan, kita bisa ternyata melihat hal yang baik. Oh, itu lahir dari kepedulian karena orang itu sayang kepada kita. Jadi dia mengingatkan banyak hal. Nah, kalau itu yang kita lakukan, kita bukan hanya punya kesabaran untuk merespon orang lain, tetapi kita mampu bersyukur dengan kehadirannya. Atau hal-hal lain di sekitar kita, ketika kita sakit, ketika kita tidak bisa bepergian, kita bisa melihat itu sebagai sebuah sungut-sungut. Wah, kok badanku sakit, aku nggak enak badan, nggak bisa pergi, dan lain sebagainya. Tapi kita juga bisa punya sudut pandang yang lain, yaitu, oh ternyata Tuhan masih memberi kepada saya kesempatan sehingga saya bisa beristirahat di rumah, ya, nggak pergi-pergi, menikmati rumah, beristirahat yang cukup, ya. Kita bisa melihat segala sesuatunya dengan lebih positif dan kita bisa bersyukur. Yuk, saya mengajak kita semua untuk senantiasa punya sudut pandang yang benar. Kalau kita melihat segala sesuatunya kelihatan salah, jangan buru-buru marah, jangan buru-buru kecewa, bisa jadi kesalahannya di kita. Biarlah Tuhan menolong kita untuk senantiasa punya sudut pandang yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan itu menolong kita untuk senantiasa bersyukur bahkan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu semuanya, memang keberadaan dunia saat ini memang baru gencar Tuhan karena penyakit corona itu. Tetapi biarpun begitu, karena kita itu hamba Tuhan dan hamba yang kuat dan kuasa, maka kita harus sabar menanti di rumah dan kita harus tetap setia kepada Tuhan dan selalu bersandar kepada Tuhan. Supaya kita itu tetap tenang di dalam rumah, maka kita harus setia dan selalu setiap hari ataupun setiap saat kita bersandar dan memohon supaya gejala atau masalah di dunia ini cepat selesai, sehingga kita di rumah tetap semangat dan selalu bergembira, sukacita di dalam Tuhan Yesus. Dan sekarang biarpun saya atau kita baru menderita dalam keadaan, tapi saya akan mempersembahkan lagu pujian sedikit untuk penghiburan dalam hati saya.